Shalom saudara, senang jumpa kembali Bapak Ibu di program Suplemen Jiwa. Kita percaya bahwa kasih Tuhan senantiasa ada bersama kita. Dan bersyukur kita boleh menyelesaikan pasal 6 minggu lalu. Dan malam ini kan masuk dalam pasal 7, saudara ya. Bersyukur tak terasa bahwa setiap minggu kita belajar 1, 2, 3 ayat. Lama-lama kita memahami dan setiap kisah-kisah yang tertulis dalam kitab Mazmur. Kita berdoa malam ini untuk suplemen jiwa. Bersyukur ya Tuhan Yesus bahwa program tetap eksis, tetap diberkati Tuhan dalam menyampaikan kabar kebenaran-Mu, kasih-Mu, kuasa-Mu bagi semua orang Tuhan Yesus. Bersyukur kami boleh menyelesaikan Mazmur pasal 6 minggu lalu. Dan malam ini kami masuk dalam Mazmur pasal 7 ya Tuhan Yesus. Roh Kudus, terima kasih telah menyertai kami dengan hikmat-Mu sehingga boleh pahami dengan bahasa yang sangat mudah ya Tuhan. Sebentar kami mulai program ini menyembah-Mu Tuhan, memuji muliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Pimpin kami ya Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kau sertai jalanku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, nikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, nikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, nikmati hadiratmu, Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Bersamamu selamanya. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah bersamamu Tuhan, kami rindu dekat lebih lagi. Hanya kepadamu ku berharap,
lebih tenang bersamamu. Kami puas karenamu. Terima kasih. Terimalah pujian kami, terimalah sembah kami, terimalah pengagungan. Biarkan hidupku mencari persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapanmu. Dan itulah ibaratmu yang sejati. Yesus. Terima kasih. Bicara ya Tuhan malam hari ini. Bersyukur kami boleh mengakhiri Mazmur pasal 6 minggu lalu. Dan malam ini kami masuk dalam pasal baru, pasal 7 Tuhan. Ini kami Roh Kudus. Saya dalam bahasa yang sangat mudah kami pahami firman melalui Tuhan Yesus. Kami boleh tepat melakukan seperti yang Tuhan hendaki. Dalam nama Yesus, kami program perjuangan itu Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, kita lanjut Mazmur pasal ke-7 malam ini. Tak terasa ya, sudah pasal 7 ternyata. Setelah berbulan-bulan kita melakukan program ini, bersyukur menjadi berkat untuk Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih. Dan setiap doa saudara bagi saya, bagi program ini juga terima kasih setiap taburan berkat rupiah yang kau taburkan dalam program suplemen jiwa. Kita mulai Mazmur pasal 7. Firman Tuhan berkata demikian, perikopnya Allah, hakim yang adil. Pasal ayat 1. Nyanyian ratapan Daud yang dinyanyikan untuk Tuhan. Karena Kush, orang Benyamin itu. Ayat 2. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku dan lepaskanlah aku. Ayat 3. Supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku dan menyeret aku. Dengan tidak ada yang melepaskan. Digambarkan pengejaran orang-orang yang mengejar Daud itu seperti singa yang lapar. Kalau singa sudah menerkam mangsanya, maka tidak dibiarkan oleh singa itu mangsanya lepas. Setelah dia gigit mangsanya, ya, lalu dia kunyah bagian perutnya, biasanya bagian perut dulu, lebih dahulu Bapak Ibu ya. Lalu singa itu memakan pelan-pelan apa yang dia makan awal itu dan menunggui mangsa itu. Sehingga tidak bisa lepas mangsa itu dari tangkapan oleh singa ini. Jadi sangat menakutkan yang terjadi yang digambarkan oleh Daud dalam pasal 7 pada ayat yang kita baca malam ini. Padahal kalau pada ayat pasal 6 ayat 11 yang terakhir, Daud sudah yakin benar bahwa Tuhan menjadi jawaban untuk doanya. Daud yakin benar bahwa pengharapan sama Tuhan itu membuat musuh malu lalu berbalik arah. Ada hal terkejut yang dilakukan oleh Tuhan kepada bersama Daud untuk pada musuh-musuh itu. Nah, nyanyian ratapan Daud. Daud sedang meratap tangisannya itu kepada Tuhan karena Kus. Yang lalu pasal 6 itu kepada orang-orang yang menyerang Daud, khususnya pada Absalom dan teman-temannya, para musuh di dalam internal kerajaan Daud. Nah, di sini dikatakan ada kalimat menegaskan informasi yang kita dapat bahwa ratapan Daud ini dinyanyikan untuk Tuhan karena Kus, orang Benyamin itu. Jadi musuh Daud bertambah lagi, bukan hanya kepada Absalom dan para orang-orang kerajaan Daud, ya, menjadi musuh Daud, tetapi juga sekarang malam ini kita dapat informasi bahwa ada lagi Kus, orang Benyamin itu. Ada orang Kus Benyamin itu yang sedang mengejar Daud. Daud ketakutan kembali, sudah. Jadi musuh Daud bukan satu.
Daud dikelilingi oleh musuh-musuh Daud sebelumnya. Sehingga dia berkata, ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Jadi dari segala penjuru, ya, sedang diintai Daud ini seperti singa mengintai bangsa-bangsa itu. Kalau dalam Alkitab versi yang terbuka AYT, ya, dikatakan Shigayon, Daud yang dinyanyikannya kepada Tuhan. Ada pujian, lantunan lagu, narasi puisi yang Daud nyanyikan kepada Tuhan. Curhatan Daud kepada Tuhan. Dia berkata, ya Tuhan, Allahku, di dalam Engkau aku berlindung. Selamatkan aku dari semua orang yang mengejarku, dan bebaskan aku, supaya mereka jangan menerkam jiwaku. Layaknya seekor singa, mencabik-cabiknya, dan tidak seorang pun yang dapat melepaskan aku. Ketika mangsa itu sedang dikejar oleh singa, lalu diterkam oleh singa, tidak ada orang yang berani mendekat melepaskan mangsa itu. Jangan-jangan orang yang ingin mencoba melepaskan mangsa itu menjadi mangsa berikutnya oleh singa itu tersebut. Karena begitu kuatnya power singa itu, begitu kuatnya dia berlari, cengkeraman kukunya, pegangan kukunya, kakinya, bahkan cengkeraman dari mulut singa gigi tersebut Bapak Ibu tadinya tidak bisa melepaskan diri, bahkan mengoyakkan, bahkan mematahkan tulang dan daging-dagingnya. Begitu takutnya Daud. Oleh karena apa? Kush, suku Benyamin, Daud gemetar kembali. Jadi kan Bapak Ibu sama kayak kasus Daud kan. Ketika di gereja dengan firman Tuhan, wah kuat lagi imannya. Ketika lagi berdoa sama Tuhan, sedih lagi, nangis lagi, cerita lagi sama Tuhan. Lalu ada orang datang, ayo kita datang ke PA wanita yuk, datang yuk ke kaum muda yuk, datang ke dan sebagai ibadah yang lain. Terus mencari. Sehingga imannya bangkit lagi. Sampai rumah, nangis lagi saudara. Kenapa? Seperti inilah gambarannya. Karena masalah kita bukan satu. Kehidupan sehari-hari. Masih banyak saudara. Mungkin token listrik bunyi tit, tit, tit. Mungkin datang tagihan ke rumahmu. Ya. Mungkin tidak bisa bayar beli gas. Makanan sehari-hari. Ada aja masalah kita hadapi setiap harinya. Nggak pernah selesai-selesai. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan demikian. Dikatakan doa mohon keadilan. Ratapan Daud yang dinyanyikan bagi Tuhan karena Kush, orang Benyamin itu. Ya Tuhan Allahku, aku berlindung padamu. Selamatkanlah dan lepaskanlah aku dari semua orang yang mengejar aku. Jangan biarkan mereka seperti singa, menerkam dan menyeret aku, dan tak ada pertolongan bagiku. Saya menerkam, bukan hanya mencabik-cabik, digigit, dipatahkan oleh taringnya, orang dicengkram oleh kaki singa, tetapi pun diseret. Sehingga tidak ada yang dapat menolong mangsa tersebut. Jadi ada doa minta keadilan sama Tuhan. Bahasa masa kini, Alkitab yang terbuka tidak menuliskan, tapi terjemah menuliskan Allah hakim yang adil. Jadi yang dialami Daud itu musuhnya bukan hanya dari internal kerajaannya, anaknya, saudara. Tetapi juga ada musuh-musuh lain yang ternyata yang kita dengar malam ini sedang mengejar Daud. Ayat-ayat di atas 3 ayat kita baca malam ini mengandung doa perlindungan dan kepercayaan Daud kepada Tuhan dalam menghadapi ancaman dan pengejaran musuh-musuhnya, terutama Kush, orang Benyamin. Daud menggunakan nyanyian ratapan sebagai ungkapan kebutuhan akan bantuan dan perlindungan Tuhan di tengah situasi yang sulit. Mungkin kau tidak bisa berkata-kata dengan doa, tapi ketika kau menyanyikan pujian, penyembahan, kau bisa mengungkapkan isi hatimu, saudara. Makanya sebelum acara mulai, saya menyanyi, menyembah, saya mengungkapkan perasaan saya kepada Tuhan itu bagaimana.
Pertanyaan saya malam ini, siapakah orang Kus itu yang disebutkan oleh Daud? Kus, seseorang yang menjadi musuh atau penganiaya Daud pada saat itu. Nama Kus mengacu pada seseorang yang berasal dari daerah Kus, yang merupakan wilayah di sekitar Ethiopia atau Mesir bagian selatan. Dalam konteks Mazmur 7 ayat 1, Daud menghadapi serangan atau penganiayaan dari Kush yang mendorongnya untuk mencari perlindungan dan pertolongan dari Tuhan. Tidak ada informasi yang spesifik yang menjelaskan mengapa orang Kush itu menyerang Daud. Saya cari literatur tidak menemukan kenapa orang Kush menyerang Daud. Tapi dalam sejarah Alkitab yang saya dapat, Daud menghadapi berbagai tantangan dan musuh selama pemerintahannya. Nah, ketika Daud jadi raja, banyak musuhnya sudah. Karena kerajaan itu tentunya yang diserang, dikuasai. Nah, Daud melawan. Nah, salah satu musuh Daud bukan hanya dari internal, tapi eksternal musuhnya. Ya, selama pemerintahan ini termasuk konflik internal, saya bilang di awal tadi, dalam kerajaan dan juga serangan dari bangsa-bangsa lain, khusus dari tetangga-tetangga kerajaannya Daud. Orang Kus mungkin merupakan salah satu dari bangsa-bangsa tetangga pemerintahan Daud, Raja Daud, Kerajaan Daud, ataupun dari musuh-musuh bangsa lain. Apa yang bisa kita pelajari dari ayat di atas yang kita bahas malam ini, Bapak Ibu? Yang pertama, ternyata ketergantungan pada Tuhan selalu tentang ketergantungan pada Tuhan. Ya, kenapa? Karena semua tentang ratapan, minta perlindungan, semua tentang ketergantungan Daud pada Tuhan. Itu jelas tersirat dari surat-surat ataupun dari narasi puisi Daud. Daud menunjukkan ketergantungannya kepada Tuhan sebagai tempat perlindungan. Ya, dalam penyelamatan dari musuh-musuhnya. Ini mengajarkan kita untuk mempercayakan hidup dan situasi sulit kita kepada Tuhan. Bukan hanya situasi yang kita hadapi terserah nama Tuhan, tapi juga hidup kita terlebih dahulu serahkan pada Tuhan. Mempercayakan pada Tuhan. Karena Dia adalah sumber kekuatan dan perlindungan yang sejati. Yang kedua yang kita bisa pelajari malam ini, Bapak Ibu, ya, doa itu sebagai sarana keterkaitan kita, terkoneksi, keterhubungan kita dengan Tuhan. Jadi jangan sampai kau lupa berdoa. Ya, kalau malam habis aktivitas harian, kalau lelah, kalau korban selama itu kena AC itu rest, tenang ya. 15 sudah. Yang aku lupa berdoa. Kamu bilang jangan lupa berdoa ya. Karena ketika kita tidur, kita tuh fisik kita rest, istirahat. Kita nggak bisa berjaga-jaga. Ya, tiba-tiba ada serangan apa kita nggak tahu. Mungkin kau berhenti bernafas ketika tidur, kita nggak tahu. Karena banyak orang meninggal dipanggil Tuhan ketika tidur, banyak juga. Bukan berarti meninggal itu karena sakit, kecelakaan, tetapi dalam tidurmu pun kebablas pun bisa. Makanya jangan lupa berdoa. Karena doa itu sarana. Ya, cara kita punya hubungan dengan Tuhan. Daud menggunakan doa sebagai sarana untuk menyatakan kebutuhan, menyatakan ketakutannya, menyatakan harapannya kepada Tuhan. Ini mengingatkan kita akan pentingnya berdoa dan menjaga hubungan yang erat dengan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan. Dalam Perjanjian Baru, terdapat ayat berkata demikian, tetaplah berdoa. Pelajaran ketiga yang kita bisa pelajari malam ini, Bapak Ibu, itu berbicara mengenai pengakuan kekuatan dan kebijaksanaan Tuhan. Tuhan itu powerful, tapi Dia juga bijaksana. Ya. Daud menyadari bahwa hanya Tuhan yang memiliki kekuatan dan kebijaksanaan untuk menyelamatkan dirinya dan melindunginya dari setiap ancaman musuh.
Ini mengajarkan kita untuk mengakui pengakuan dulu. Kau mengakui ada Tuhan nggak? Kau mengakui nggak bahwa Tuhan itu bersama dengan dirimu? Kau mengakui nggak bahwa Tuhan powerful? Kau mengakui nggak bahwa Tuhan sanggup melindungimu? Harus pengakuan dalam dirimu dulu, sudah. Dan mengandalkan, selain mengakui harus juga mengandalkan kekuasaan serta kebijaksanaan Tuhan dalam menghadapi tantangan hidup. Jadi bukan hanya percaya, tapi kau yakin nggak bahwa Tuhan itu ada dan kau menaruh hidupmu sepenuh sama Tuhan. Dan kau mengandalkan totalitas hidupmu sama Tuhan. Saya orang yang mengandalkan Tuhan sepenuh hidup saya. Nah, hidup mati saya di tangan Tuhan. Nafas saya pun di tangan Tuhan. Pelayanan saya di tangan Tuhan. Berkat-berkat saya di tangan Tuhan. Jadi semuanya is all about Jesus. Hidup saya. Yang keempat, yang kita bisa pelajari dari ayat ini. Ada keyakinan akan keadilan Tuhan. Tuhan itu adil, saudara. Tuhan itu tidak berat sebelah. Ya. Tuhan tidak intervensi pada hidupmu supaya engkau tidak tidak menerima keadilan yang layak. Enggak. Tuhan itu Tuhan yang adil. Daud percaya bahwa Tuhan adalah hakim yang adil. Makanya perikop itu Allah adalah hakim yang adil. Yang akan membebaskan orang benar. Hakim itu melihat sekalipun kalau dituduh bersalah, ya, sekalipun posisimu salah, tetapi dalam semua kesalahanmu pasti ada satu hal bahwa kau pasti ada hal baiknya. Dan itu pun bisa menjadi titik tolak di mana kau dimenangkan. Saya masih ingat kisah Sambo dan ada Baradae. Baradae dituduh bahwa dia menembak pada Brigadir Joshua. Lalu ketika divonis untuk menjadi tersangka, dia menjadi justice kolaborator. Dia membuka semuanya dan ternyata kalau kita mau bilang bahwa ancaman hukuman mati yang akan diterima Baradae menjadi ancaman hukuman yang tidak terlalu membahayakan atau memberatkan dia. Kenapa? Karena di dalam hidupnya dia mempercayai bahwa Tuhan itu Allah yang adil, hakim yang adil. Dan Tuhan itu pasti membela kepada orang yang benar dan hukum orang yang fasik. Ini mengajarkan kita untuk memiliki keyakinan akan keadilan Tuhan. Ya. Saya senang pelayan ke daerah ke Polres, tahanan, lapas, lalu ke rutan, ya, tempat orang-orang yang bilang orang-orang jahat. Ternyata di tahanan itu tidak semua orang jahat. Yang pertama adalah korban. Banyak hal menjadi korban, lalu orang itu terjerat lah oleh masalah itu dan ditahan. Yang kedua, emang dia kriminal, pelaku. Yang ketiga, emang dia profesinya sebagai seorang penjahat. Ya. Jadi kalau dia menjadi profesi sebagai seorang penjahat, bagi saya tidak mau menjadi orang benar. Dia nyaman dengan profesi itu. Kenapa gak nyaman? Akhirnya saya dapatlah sebuah kesimpulan. Di dalam penjara itu makan disiapin, ya, nggak pernah kelaparan, nggak pernah beli. Yang kedua, kalau dia tidur dijagain, ya nggak, dijaga oleh sipir, bahkan petugas yang lain. Kalau dia pergi hilang, dicariin sudah. Padahal waktu dia bebas di luar, dia pergi kemanapun nggak pernah nyariin sudah. Bagaimana nggak enak, kata dia. Ini mengajarkan kita untuk memiliki keyakinan akan keadilan Tuhan. Ya, lalu apa yang kita dapat? Bahwa kita itu diberikan kekuatan keadilan oleh Tuhan
ketika menghadapi masalah, kesulitan, ataupun penindasan. Dia ada di sana, Tuhan ada di sana menjadi hakim adilmu. Ayat-ayat yang di atas kita baca pelajaran malam ini mengajarkan kita untuk mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, berdoa dengan tekun, mengakui kekuatan dan kebijaksanaannya, serta memiliki keyakinan akan keadilan yang Tuhan miliki. Ya. Jadi Bapak Ibu yang punya masalah, dengar baik, setiap kita pasti pernah mengalami masalah. Dan setiap masalah, kamu bilang, pasti ada jalan keluarnya. Seorang guru, pengajar, ketika membuat tes, ujian, ketika dia membuat soal, ketika muridnya menjawab sulit luar biasa. Jadi saya bilang, setiap soal pertanyaan itu selalu punya kunci jawab. Ketika kau pergi ke S Hardware, kau membeli gembok pintu, gembok pagar. Ketika kau beli satu set, pasti gembok itu kunci, dan kunci itu menggantung di salah satu bagian sisi besinya sudah. Setiap gembok pasti ada kunci. Setiap masalahmu selalu ada jawaban. Amin. Kembali lagi Bapak Ibu, yang saya menghimbau Bapak Ibu yang punya masalah, ya, jangan takut. Setiap kita pernah mengalami masalah. Setiap masalah itu membuat kita dewasa, memahami bahwa Tuhan punya rencana, bahwa kita menyadari bahwa Tuhan itu hakim yang adil, bahwa kita butuh Tuhan. Jadi yang punya masalah, jangan sungkan, masuk dalam live chat, kolom komentar, ataupun dalam melalui admin kami, yakinlah setiap doamu saya pasti doakan. Malam ini kita mau berdoa, atur hatimu, dan bersama Tuhan malam ini. Bapak terima kasih, saya boleh belajar Mazmur 7-1-3 malam ini Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Allah hakim yang adil, yang sanggup menolong setiap masalah kesulitan apapun juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kembali menopang doa untuk Bapak Charles Sibajo, untuk merawat jamaah beliau Tuhan. Beri solusi yang terbaik, beri jawaban kepada Tuhan, beri keadilan bagi beliau Tuhan Yesus. Bapak Samuel di Pekanbaru Tuhan lawat jamaah, dengan urapanmu, perkenalanmu bersama beliau, sehingga boleh menjadi mediator yang baik, sehingga setiap rencana boleh terrealisasi atas izin Tuhan dalam nama Yesus. Berdoa untuk adikku Dafri dan Cinta Tuhan lawat jamaah, sampai Tuhan pulihkan mereka terus Tuhan. Kasih-Mu murah-murah bagi mereka Tuhan, diselamatkan rumah tangga mereka, dipulihkan keluarga dalam nama Yesus Tuhan. Ibu Mila di Jajar Solo Tuhan lawat jamaah dalam pelayanan sama keluarga Tuhan Yesus. Bapak Charlie dalam pengabalan diberkati Tuhan. Bapak Waru dalam pembangunan gerejamu di Solo pun dilawat jamaah Tuhan. Juga berdoa Tuhan untuk rekan-rekan kami yang masuk dalam live chat, kolom komentar, ataupun dalam WA Tuhan yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan lepaskan, yang jalan betul dengan jalan pada dalam nama Yesus. Berdoa untuk Indonesia Bapak, Indonesia dalam kasih-Mu, dalam hati-Mu Tuhan Yesus. Indonesia dalam rencana-Mu Tuhan, Indonesia bebas dari setiap masalah ekonomi Tuhan. Indonesia di hati-Mu Tuhan, Indonesia damai dalam nama Yesus. Berdoa untuk gereja-Mu JK2 Tuhan, diberkati gurapi Tuhan dalam setiap pelayanannya, dalam setiap program-program digital kami, dalam setiap program outreach ministry kami Tuhan, untuk kemenangan jiwa Tuhan. Terima kasih Bapak Surga. Sebentar kami akan menabur setiap rupiah persembahan kami untuk Tuhan. Berkati kami Tuhan Yesus, sehingga setiap rupiah ini dapat kami kelola dengan baik untuk memperluas kerajaan-Mu, menjadi alat pelayanan-Mu dalam pelayanan digital ministry kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, berkati supaya jiwa, berkati hamba-Mu, supaya menjadi berkat untuk lebih lagi untuk banyak orang. Dalam nama Yesus Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu, ada barcode di layar saudara, ya. Lalu ada nomor WA admin. Kalau Bapak Ibu malu menuliskan pokok doamu, masuk WA admin. Kalau barcode boleh Bapak Ibu transfer ataupun scan barcode. Berkati pelayan ini. Ingat baik, prinsip memberi bukan sebagai donasi, bukan kau donaturnya Tuhan. Tapi biarkan rupiah ini yang kau taburkan untuk perpanjangan pelayanan kami, pelayanan kami, untuk menjangkau jiwa-jiwa di luar sana yang butuh kasih dan kebaikan Tuhan. Doakan saya terus, doakan 10 jiwa. Sampai jumpa di episode berikutnya, setiap hari Senin
jam 7 malam di channel YouTube CKDW BSD. Shalom, terima kasih.